Sharp Aquos Zero 2. HP mantan flagship dari Sharp ini dulu harganya bisa sampai 13 juta. Sekarang harganya cuma 1 jutaan saja dan menjadi HP dengan SoC Snapdragon 855 termurah, sekaligus HP flagship dengan layar terbaik di harga 1 jutaan. Tapi apakah HP ini masih layak untuk dipakai di tahun 2023? Yuk mari kita bahas. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Sobat Gadget. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya mau review HP Sharp Aquos Zero 2. HP ini adalah HP mantan flagship Sharp yang dirilis resmi di Indonesia di tahun 2020. Tapi kali ini saya mau review yang versi limbahnya, alias yang versi Jepangnya, yaitu AU. Tapi dengan kondisi normal dan sinyal aman untuk semua operator. Tapi yang versi limbahnya ini cuma single SIM ya guys, dan nggak ada slot micro SD nya. Dan dengan harga segitu sudah dapat spek layar 6,4 in berpanel OLED dengan 1 miliar warna, refresh rate sampai 240 Hz, pakai chipset Snapdragon 855 yang berfabrikasi 7 nanometer, RAM 8GB, internal 256GB, kamera utama 12 megapiksel dan 20 megapiksel ultrawide. Sudah stereo speaker, ada NFC, fingerprint di dalam layar, baterai 3130 mAh dan support power delivery 2.0. Pertama bahas soal desain dan build quality-nya. Untuk desainnya ini biasa aja ya. Kalau saya kurang suka dengan desain belakangnya ini. Ini tergantung selera aja sih, karena soal desain memang hal yang subjektif. Lalu untuk build quality-nya, bodi dari Sharp Aquos Zero 2 ini untuk bagian backdoor-nya terbuat dari plastik alias polikarbonat. Lalu untuk frame-nya terbuat dari magnesium alloy. Mungkin Sharp memang sengaja kasih material tersebut biar bisa memangkas bobotnya. Karena memang bobot dari Sharp Aquos Zero 2 ini cuma 141 gram. Untuk berat memang keterlaluan entengnya. Kalau dipegang kerasa kayak HP kopong yang nggak ada baterainya. Tapi kalau digenggam selain enteng juga masih terasa nyaman di tangan. Dan untuk penggunaan satu tangan juga masih bisa dioperasikan karena memang termasuk HP compact. Lalu untuk bagian depannya, layar Sharp Aquos Zero 2 ini kalau dilihat dengan seksama bentuknya seperti sedikit agak cembung ya. Jadi permukaan layarnya ini nggak benar-benar flat guys. Jadi kalau mau dipakein pelindung layar, cari yang tipe hydrogel saja, jangan pakai tempered glass karena nggak akan bisa nempel dengan sempurna. Untuk bagian tepi layarnya juga agak sedikit melengkung, biarpun tidak selengkung kayak Samsung S10 atau Sony XZ3. Untuk proteksi layarnya dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass 6. Untuk desain layarnya masih memakai desain water drop dengan luas layar 6,4 in. Berjenis LCD OLED yang beresolusi 2K yang bisa menghasilkan 1 miliar warna. Memakai refresh rate sampai 240 Hz yang sudah support HDR10 dan dilengkapi dengan fitur Dolby Vision dan Dolby Atmos. Untuk kualitas gambar dan warnanya memang sangat tajam dan bisa memanjakan mata ketika menonton video HDR. Pokoknya layar Sharp Aquos Zero 2 ini adalah salah satu layar terbaik untuk sebuah smartphone di kelas harganya sekarang yang sudah 1 jutaan, bahkan bisa melebihi layar smartphone di harga 3 atau bahkan 4 jutaan. Untuk pemakaian di bawah sinar matahari masih bisa dioperasikan dan masih bisa terlihat. Lalu HP ini juga ada LED notifikasi yang ada di bagian pojok kanan bawah. Lalu untuk haptic feedback dari Sharp Aquos Zero 2 ini sudah terasa bagus, sudah terasa haptic kelas flagship. Lanjut ke bagian audionya. Sharp Aquos Zero 2 sayangnya tidak disediakan headphone jack 3,5 mm. Untuk speakernya memiliki dual speaker stereo yang letaknya di bagian earpiece dan pojok kiri bawah. Untuk kualitasnya B aja, bahkan cenderung cempreng ya, biarpun Dolby Atmos sudah aktif. Bahkan kalau dimentokin volumenya bakal terdengar pecah dan distorsi. Tidak kayak speaker HP flagship lain kayak Sony XZ3 atau Samsung S9 yang kualitasnya bagus. Di Sharp Zero 2 menurut saya kurang bagus kualitasnya.
Untuk bagian kameranya, Sharp Aquos Zero 2 memakai setup dual kamera belakang. Di antaranya kamera utama sebesar 12 megapiksel dan kamera ultrawide 20 megapiksel. Untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps. Lalu untuk kamera selfie-nya cuma 8 megapiksel dan bisa merekam sampai 1080 30 fps. Untuk kualitas foto, kamera belakangnya lumayan bagus. Detailnya tajam, warnanya natural. Dynamic range juga sudah lumayan biarpun bukan yang paling bagus. Untuk kualitas kameranya memang bukan hal yang spesial di HP ini. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Sharp Aquos Zero 2. Ini pakai lensa ultrawide ya, di 60 fps. Jadi ini cukup stabil juga ini kalau buat jalan guys. Gimana menurut kalian? Kalian bisa nilai sendiri ya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari lensa utama Sharp Aquos Zero 2. Yang tadi itu pakai lensa ultrawide ya guys. Kalau ini pakai lensa utama, ini juga cukup stabil ya kalau buat jalan ya. Tapi kalau yang kamera utamanya ini nggak bisa 60 fps guys, maksimal 30 fps. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Sharp Aquos Zero 2 di resolusi 1080 30 fps. Ini depan kamera depannya juga ada stabilisernya nih kayaknya ya. Ini stabil banget kalau buat jalan guys. Kalau menghadap langit kayak gini, mataharinya ada di sana itu. Lanjut ke bagian performanya. Sharp Aquos Zero 2 memakai chipset flagship dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 855 yang berfabrikasi 7 nanometer, dipadukan dengan RAM 8GB, internal 256GB. SoC Snapdragon 855 memang masih terbilang SoC yang kencang ya untuk dipakai di tahun 2023. Biarpun chipset ini sudah berumur 4 tahunan, tapi untuk performa masih bisa diandalkan. Terbukti dari pengetesan benchmark di aplikasi Antutu, Sharp Aquos Zero 2 masih bisa mencapai skor sampai dengan 474 ribuan. Saya coba mainkan PUBG, settingannya bisa sampai HDR ekstrim. Lalu saya coba mainkan di settingan balance ekstrim saja agar tidak terlalu berat. Cuman entah cooling sistemnya yang kurang bagus atau emang Sharp sengaja membatasi performanya ya agar HP ini tidak overheat. Karena untuk 5 menit awal memang lancar di kisaran 60 fps. Tapi kalau dimainkan di atas 5 menit fps nya drop secara drastis di kisaran 35 fps ke bawah. Untuk suhu maksimal di 42 derajat. Yang paling tinggi suhunya di bagian depan samping kanan kamera depan. Untuk bisa memainkan game dengan lancar disarankan selalu pakai cooler atau kipas agar suhunya tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan frame drop. Untuk sensor gyro juga sudah hardware ya guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Untuk settingan grafisnya bisa rata kanan. Lalu saya mainkan dengan settingan tersebut dan hasilnya selama 16 menit bermain terasa lancar, gak ada kendala frame drop ya. Untuk suhunya maksimal di 38 derajat. Tapi kalau udah di atas 16 menit mulai ada frame drop dan suhu meningkat jadi 41 derajat. Lalu saya coba turunkan grafiknya ke paling rendah dan hasilnya framenya masih belum stabil karena memang suhunya masih di kisaran 40 derajat. Lanjut ke bagian UI experience-nya.
Sharp Aquos Zero 2 memakai UI yang mirip sama stok Android dan juga enteng karena nggak banyak bloatware yang terinstall. Untuk home screen-nya juga simple, tidak banyak customize. Untuk versi Android-nya sudah di Android 12. Saya nggak tahu ya apakah semua versi Sharp Aquos Zero 2 sampai Android 12 apa enggak. Soalnya saya dengar-dengar yang versi resmi mentok di Android 10 saja. Untuk dibuat multitasking lancar, nggak ada kendala lag atau bug ya. Scrolling UI atau aplikasi semua terasa smooth. Tapi sepertinya untuk refresh rate 240 Hz nya tidak bisa jalan di semua aplikasi ya. Cuma bisa di aplikasi tertentu saja. Tapi nggak masalah sih, karena dibuat pindah-pindah aplikasi terasa lancar. Dibuat scrolling sosmed juga smooth banget. Masih kerasa performa flagshipnya. Sayangnya untuk dibuat nonton Netflix belum bisa resolusi tinggi, karena saya cek security levelnya cuma widescreen L3, padahal harusnya sih bisa widescreen L1 ya. Apa mungkin karena update OS nya ya guys. Untuk bagian biometriknya, Sharp Aquos Zero 2 sudah ada sensor sidik jari di dalam layar, dan untuk cara scanningnya harus tekan tombol power atau tap 2 kali di layar. Untuk kecepatan bacanya sudah lumayan cepat, biarpun bukan tercepat. Lalu untuk NFC juga sudah tersemat di HP ini. Untuk IP rating belum ada di HP ini. Lanjut ke bagian baterainya. Sharp Aquos Zero 2 dibekali baterai sebesar 3130 mAh. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari HP ini, karena kapasitasnya yang kecil. Tapi hal ini bisa diatasi dengan mengaktifkan penghemat baterai, karena bisa memperpanjang daya tahan baterai sampai seharian. Lalu untuk pengisian dayanya, Sharp Aquos Zero 2 belum mendukung fast charging di atas 15 watt, maksimal hanya 15 watt. Dan biarpun HP ini termasuk kelas flagship, tapi HP ini belum support wireless charging. Dan untuk bisa ngecas dari 6% ke 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih. Lanjut ke kesimpulannya, Sharp Aquos Zero 2 di tahun 2023 masih worth it untuk dibuat harian sebagai HP utama atau HP kedua, asal tidak mempermasalahkan kapasitas baterainya yang kecil. Kalau untuk HP utama, saya sarankan jangan terlalu sering dibuat main game, karena bakal menghabiskan banyak baterai. Dan biarpun chipset HP ini tergolong chipset kebut, tapi kalau buat main game masih gampang panas dan gampang frame drop. Dan solusinya harus pakai kipas atau cooler agar suhu tetap stabil dan gameplaynya tetap lancar. Oke guys, sekian dulu review saya tentang Sharp Aquos Zero 2. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Saya doakan agar kalian diberikan rezeki yang berlimpah agar bisa membeli HP sesuai dengan yang kalian inginkan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.